Pada masa Nabi Nuh, umat manusia hidup dalam kondisi moral dan spiritual yang sangat buruk. Masyarakat pada waktu itu telah jauh menyimpang dari ajaran Allah. Mereka terjerumus dalam penyembahan berhala yang meluas, hidup dalam kebiasaan yang penuh dosa, dan menegakkan kezaliman serta ketidakadilan. Pengetahuan tentang Allah dan ajarannya hampir punah, dan kejahatan serta kemaksiatan menjadi hal yang biasa. Kehidupan manusia saat itu sangat jauh dari prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Masyarakat secara umum tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah dan tidak merasa perlu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks ini, Allah memutuskan untuk mengutus Nabi Nuh sebagai seorang nabi untuk membimbing umat manusia kembali kepada jalan yang benar dan memperingatkan mereka tentang hukuman yang akan datang jika mereka tidak bertobat. Nabi Nuh diangkat sebagai nabi untuk memberikan peringatan dan mendakwahkan ajaran tauhid kepada kaumnya. Beliau dikenal dengan ketulusan dan kesabaran dalam menyampaikan pesan Allah. Selama sekitar 950 tahun, Nabi Nuh melakukan dakwah dengan tekun. Beliau memperingatkan kaumnya tentang bahaya penyembahan berhala, penyelewengan moral, dan pelanggaran hukum-hukum Allah. Beliau menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan dan satu-satunya yang layak untuk disembah. Nabi Nuh menggunakan berbagai metode untuk menyebarkan pesannya. Selain berdakwah di tempat umum, beliau juga berbicara secara pribadi dengan pemimpin-pemimpin masyarakat dan mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok kecil untuk menjelaskan ajaran Allah. Nabi Nuh tidak hanya mengandalkan kata-kata tetapi juga menunjukkan akhlak yang baik dan teladan pribadi dalam upayanya untuk mengajak kaumnya kembali kepada jalan yang benar. Namun, meskipun Nabi Nuh menunjukkan ketulusan dan kesabaran yang luar biasa, kaumnya menolak pesan tersebut. Mereka mencemooh dan menertawakan Nabi Nuh, menuduhnya sebagai orang gila, dan menganggap peringatannya tentang bencana sebagai khayalan belaka. Mereka juga memperolok-olok proyek Bahtera yang sedang dibangun sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, karena mereka tidak percaya bahwa bencana seperti itu bisa terjadi. Pembangunan Bahtera. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun Bahtera sebagai persiapan menghadapi bencana banjir yang akan datang. Bahtera ini dirancang untuk menjadi tempat perlindungan bagi Nabi Nuh, keluarganya, dan pasangan-pasangan dari setiap spesies hewan di bumi. Bahtera tersebut harus cukup besar untuk menampung semua makhluk hidup yang akan diselamatkan dari bencana banjir. Pembangunan Bahtera adalah proyek yang sangat besar dan rumit. Nabi Nuh harus memilih bahan-bahan bangunan yang tepat, merancang struktur yang kuat, dan memastikan bahwa Bahtera dapat menahan beban dan kondisi cuaca ekstrem. Pembangunan ini memerlukan keterampilan teknis dan perencanaan yang hati-hati. Selama proses pembangunan, Nabi Nuh dan para pengikutnya mengalami berbagai tantangan. Mereka menghadapi ejekan, penolakan, dan bahkan sabotase dari masyarakat yang tidak percaya. Masyarakat sekitar menganggap proyek ini sebagai pekerjaan sia-sia dan menganggap Nabi Nuh dan pengikutnya sebagai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Di antara mereka yang menolak ajaran Nabi Nuh adalah anaknya sendiri, Kan'an. Meskipun Kan'an adalah bagian dari keluarga Nabi Nuh dan seharusnya memiliki hubungan yang dekat dengan ajaran ayahnya, ia tetap menolak untuk percaya pada peringatan ayahnya. Kan'an merasa bahwa dia tidak memerlukan Bahtera dan yakin bahwa dia dapat melindungi dirinya sendiri dengan cara lain, seperti berlindung di bukit atau gunung. Nabi Nuh, sebagai seorang ayah, sangat mencintai Kan'an dan merasa sedih karena anaknya menolak ajarannya. Beliau berusaha keras untuk membujuk Kan'an, menjelaskan kepadanya bahwa Bahtera adalah satu-satunya tempat perlindungan yang akan menyelamatkan mereka dari bencana yang akan datang. Nabi Nuh menjelaskan bahwa Allah telah memutuskan bahwa bencana ini tidak dapat dihindari kecuali dengan mengikuti petunjuknya. Namun, Kan'an tetap pada pendiriannya dan tidak mau bergabung dengan Bahtera. Ia merasa bahwa peringatan ayahnya tidak berdasar dan menolak untuk percaya bahwa bencana sebesar itu bisa terjadi. Ketidakpercayaannya menunjukkan bahwa meskipun memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan seorang nabi, iman seseorang tetap merupakan keputusan pribadi.
Persiapan terakhir dan datangnya banjir. Saat hari yang ditentukan semakin dekat, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menyelesaikan persiapan terakhir. Ini termasuk memasukkan pasangan-pasangan dari setiap spesies hewan ke dalam bahtera. Proses ini memerlukan koordinasi yang sangat baik dan perhatian terhadap detail untuk memastikan bahwa semua hewan yang akan diselamatkan dapat dimuat dengan aman dan sehat selama perjalanan. Nabi Nuh dan pengikutnya bekerja keras untuk memastikan bahwa bahtera siap menghadapi bencana. Mereka mempersiapkan makanan dan perlengkapan yang diperlukan untuk perjalanan yang panjang dan tidak diketahui durasinya. Semua persiapan ini dilakukan dengan penuh ketelitian dan mengikuti petunjuk Allah. Ketika semua persiapan selesai dan bahtera telah penuh dengan penumpang, Allah memulai bencana banjir. Hujan deras turun tanpa henti selama 40 hari dan 40 malam, dan mata air dari bumi memancar dengan deras. Banjir ini menyebabkan seluruh permukaan bumi terendam air, termasuk pegunungan dan lembah. Banjir ini adalah bencana global yang sangat dahsyat, menenggelamkan seluruh kehidupan di luar bahtera. Orang-orang yang tidak percaya berusaha mencari perlindungan di tempat-tempat tinggi, tetapi semua usaha mereka sia-sia karena air terus meningkat dan akhirnya menenggelamkan semuanya. Selama banjir, Nabi Nuh merasakan kesedihan yang mendalam, terutama karena anaknya, Kan'an, berada di luar bahtera. Nabi Nuh sangat mengasihi anaknya dan merasa sakit hati karena tidak bisa menyelamatkannya. Beliau berdoa dengan penuh kepedihan dan harapan agar Allah memberikan keselamatan kepada Kan'an. Nabi Nuh berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan, memohon agar anaknya diselamatkan dan diberikan kesempatan untuk bergabung dengan mereka di dalam bahtera. Namun, Allah menjelaskan kepada Nabi Nuh bahwa Kan'an adalah bagian dari orang-orang yang tidak beriman, dan penolakannya terhadap ajarannya menyebabkan dia tidak layak untuk diselamatkan. Allah menegaskan bahwa keputusannya adalah adil dan tidak bisa diubah, meskipun Nabi Nuh sangat mengasihi anaknya. Akhir banjir dan permulaan baru. Setelah banjir berakhir, air mulai surut secara bertahap. Bahtera yang ditumpangi Nabi Nuh dan pengikutnya akhirnya mendarat di puncak Gunung Judi. Dari sini mereka melihat bumi yang telah bersih dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Bumi yang baru ini memberikan mereka kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang didasarkan pada iman dan ketaatan kepada Allah. Nabi Nuh dan keluarganya memulai peradaban baru di bumi yang telah diperbarui. Mereka membangun masyarakat baru dengan prinsip-prinsip keadilan, ketaatan kepada Allah, dan amal saleh. Kehidupan baru ini menjadi contoh bagi generasi-generasi berikutnya tentang bagaimana membangun masyarakat yang adil dan taat kepada Allah. Kisah Nabi Nuh dan Kan'an memberikan pelajaran yang sangat berharga. 1. Kepatuhan dan iman. Keselamatan tidak hanya bergantung pada hubungan keluarga atau status sosial, tetapi pada iman dan ketaatan pribadi. Kan'an, meskipun anak Nabi Nuh, tidak diselamatkan karena ketidakpercayaannya. 2. Tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab atas keputusan spiritual dan tindakan mereka sendiri. Tidak ada jaminan keselamatan tanpa keputusan pribadi untuk mengikuti ajaran Allah dan bertobat dari dosa. 3. Kesabaran dan keteguhan. Nabi Nuh menunjukkan keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi penolakan dan ejekan dari kaumnya serta keluarganya. Kesabaran ini adalah teladan bagi kita dalam menghadapi tantangan dalam menyebarkan kebenaran. 4. Keadilan Allah. Allah adalah maha adil dalam keputusannya. Meskipun Nabi Nuh sangat mengasihi anaknya, keputusan Allah untuk tidak menyelamatkan Kan'an adalah bentuk keadilan yang mutlak dan tidak dapat diubah. Kisah Nabi Nuh dan keluarganya adalah pelajaran yang mendalam tentang iman, ketaatan, dan keadilan. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti petunjuk Allah dan tanggung jawab pribadi dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajarannya. Meskipun banyak yang menolak ajaran Nabi Nuh dan bahkan anggota keluarga terdekatnya tidak percaya, keselamatan dan rahmat Allah tetap diberikan kepada mereka yang beriman dan taat. Kisah ini adalah pengingat tentang pentingnya keteguhan, kesabaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan dan menghadapi tantangan.